Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan melihat video dari Gus Fuad Pleret yang kemarin 2 hari yang lewat di demo jutaan orang di Mabes Polri. Para mukibin Pahlawi waktu itu berkumpul, terus di atas mobil komando tronton yang amat panjang sekali, juga tinggi. Di situ banyak Pahlawi, tapi anehnya juga ada orang-orang pribumi. Lantas Bahar membakar foto Gus Fuad Pleret pakai korek, ya nggak nyala. Kenapa nggak pakai petromak yang lebih gede apinya? Nah, selentingan setelah itu banyak netizen berkomentar, itu baru fotonya, nggak kebakar. Apakah selama ini yang diagungkan mukibin Pahlawi, katanya si Bahar ini sakti mandraguna, ini berbalik ke belakang. Ternyata nonsen kesaktian dari Pahlawi, khususnya ya Habib Rizik sama Bahar, ternyata cuma framing belaka yang menipu mukibin selama ini, sehingga mengidolakan betul-betul si Habib Rizik sama si Bahar ini. Nah, dengan terbuktinya membakar foto dari Gus Fuad Pleret yang nyata-nyatanya nggak bisa kebakar, ini membuktikan bahwa kesaktian Bahar Smith ini cuma ecek-ecek, cuma framing yang selama ini sudah menipu mukibin-mukibinnya. Tapi kita sudah tidak bahas itu karena itu sudah lewat. Nyatanya sebelum adanya demo ini, rupanya Gus Fuad Pleret pernah menasihati Habib Rizik sama Bahar Smith. Nanti kita akan putar. Dari video yang akan kita putar nanti, apakah dari video ini Rizik sama Bahar melihatnya, atau jangan-jangan dari video ini akhirnya juga ada sebagian semangatnya untuk benar-benar membungkam Gus Fuad Pleret. Karena di sini nasihat-nasihat dari Gus Fuad Pleret ini begitu mengena, begitu menghujam ke dalam dada dan pikiran hati para mukibin, dan khususnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Ya, di situ disebutkan kalau Gus Fuad ini kalau memandang mereka berdua ini ya boleh dikata dalam tanda kutip ahli-ahli, ya ahli-ahli, bukan ahli-ahli surga lah. Karena apa? Sudah ketahuan mereka ini berhaplogrup G, tapi masih berani mengaku sebagai zuriatnya Nabi. Ini kan luar biasa ketidaktakutan mereka terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi belakangan mereka mengganti nama di depannya. Ada 1-2 orang atau lebih lah yang biasanya dinamain Habib dengan bangganya. Karena ada polemik nasab ini, untuk menyembunyikan haplogrup G-nya, nah, sekarang di depannya ada yang diganti Sarip atau Sayib atau Kiai Ajengan dan sebagainya. Ini kan lucu, dan ini membuktikan bahwa mereka ini betul-betul bukan duriannya Nabi. Bagaimana dia bisa berani memainkan mengamuflase bagi orang-orang yang bodoh supaya nggak tahu mereka sebenarnya. Ya, kesaktian mereka nyata nol, keberaniannya juga nol. Apalagi Pak Rizik ini konon entah benar entah enggak. Dia kan gelarnya itu mendapatkan gelar doktor dari Mekah sana. Nah, orang yang mempunyai gelar doktor biasanya kan intelek, kata-katanya tertata dengan ya bagus seperti umumnya orang terpelajar. Nah, ini yang keluar ini selalu sumpah serapah dan ngajak perang.
siapapun anak-anak pribumi yang tidak percaya, kemudian menghina sedikit dari klan mereka, diajaknya perang dengan kata-kata sebelumnya dengan sumpah serapah, monyet, gorila, waung, dan seterusnya. Ini ciri dari orang yang sebenarnya ini bukan intelek. Jadi gelar doktor, yang katanya ini dari sana, ini benar-benar dokter atau bukan? Nah, kalau si Bahar ya kita maklumilah. Konon kabarnya anak ini yang sering nongkrong di jembatan sana di Sulawesi, di Bitung atau di Tomohon. Itu saya nggak tahu, selintingan kabar. Tiap sore dulunya ini ya nongkrongnya di situ. Nah, tapi entah kenapa setelah lenyap beberapa lama, tahu-tahu di Jakarta sudah menjadi tabib. Nah, ini luar biasa. Bagaimana itu tanggapan teman-teman tentang keadaan itu? Jangan begitu percaya, siapapun sekarang ini sudah cetowelo-welo terbuka, kedok Ba'alawi, meskipun dengan pakaian sorban kemudian jubah, mirip bungkus mie instan. Jangan percaya, justru sesuatu yang indah ini kita mesti waspada. Jangan-jangan ada penipuan di baliknya. Sepertinya memang klan Ba'alawi ini ya memang nggak takut dosa. Nah, karena apa? Selalu mengagung-agungkan nenek moyangnya, yang itu tidak ada dalam dalil, tidak ada dalam syariat. Oke lah, daripada repot-repot bagaimana Gus Fuad ini sebelumnya pernah menasihati si Rizik sama si Bahar dengan kata-kata yang kalau mereka dengar, bisa jadi ya itulah yang membuat kemarin Gus Fuad dilabeli keturunan PKI, kemudian di demo di Mabes Polri supaya Gus Fuad ditangkap. Nah, inilah videonya Rizik Bahar, simak video Gus Fuad ini. Saya enggak semangat berbahagia. Syuting ini jam 11 pagi hari Ahad, Minggu, hari ke-30 bulan Ramadan tahun ini. Semalaman tidur, dan makanya kelihatan buta dan yang lain-lain, dan puasa. Jadi jangan salah paham. Kayak kemarin saya bikin video tentang klarifikasi tentang kata monyet itu ya. Oh kok pucat? Ya karena semalaman nggak tidur. Biasanya kalau Ramadan tidurnya saya pagi atau siang, atau pagi sampai siang. Tuh. Ini perihal si Habib Rizik ya, si Rizik Sihab yang imam besar bajingan. Nanti kan imam besar FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya saya setuju dengan Gen Raya, dengan marah-marah sih kamu udah tua itu, jemput majalah putih itu. Ya marah-marah nanti serangan jantung apa stroke. Ya tak? Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya udah kena stroke kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang apa ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, aku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Aku dokter tapi kayak kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu. Dan apa plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya yang mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali sih. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet itu. Walah sih udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja itu nantang aja. Itu nggak usah
ngajak perang nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIJ itu berkali-kali. Dia juga sama si Bahar menantang perang, nantang apa, tes DNA aja, nggak jelas kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan ngancem-ngancem saya juga. Katanya aku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ya saya melihat neraka ya masalah. Dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu lah, ini umatnya Rasulullah. Aku keturunan Nabi, ya. Terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan? Neraka. Ngaku keturunan Nabi, merusak agama Islam, merusak cita Rasulullah, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya kan? Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Syihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab. Karena dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi. Sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik, DNA Nabi kemana, DNA antum kemana. DNA Nabi itu C1, DNA antum itu gatel ke Rizik sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja kerja. Cebol nantang, jadi kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Melaporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata itu di, oh ini langsung apa keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Enggak, laporkan. Ya, sama si Bahar itu ya banyak bacot aja. Itu ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas, nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya, saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge. Habib Monyet, kok Habib Monyet. Habib Rizik sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fid dunya wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fid dunya wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat. Satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua dari secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada itu. Yang kedua, kalian kan korban apa halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Pahlawi, Habib Pahlawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu, ya. Ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya, dan bertobat pada Allah. Yang ketiga, minta maaf pada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan
tinggal tersebut di atas. Tuh. Nah itu, dengan begitu itu kalian bisa masuk surga, ya, di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Ayo sini, bapak lagi ngeplak ini, bentar ya. Jadi itu, bentar ya.